Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Baik, Pak. Angga pimpin kawannya untuk berdoa, nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Angga. Apakah kalian hadir semua ini semua? Kelas 12 TPH? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, ini karena kita daring, ya nggak apa-apa, nggak pakai masker ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menganalisis kesuburan tanah, ya. Bapak mau tes lagi nih, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menganalisis gejala kekurangan unsur N pada kacang tanah? Saya Pak. Ya, silakan Pak Ma. Cara menganalisis gejala kekurangan unsur N pada tanaman kacang tanah yaitu gejala defisiensi N terlihat klorosis daun sehingga daun menguning. Kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok di grup WA. Sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Apakah yang dimaksud perlakuan khusus pada tanaman? Saya Pak, Ya, silakan. Bulan. perlakuan tambahan di luar pemeliharaan Pak. Oh iya, di luar pemeliharaan. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Oh, Dija, silakan. yang campur tangan manusia membantu tanaman dalam tumbuh dan berkembang lebih optimal, Pak. Bagus literasi kalian. Mengapa Apa perlu Ina? dilakukan perlakuan khusus pada tanaman, Pak? Siapa kira-kira yang bisa jawab ini? Saya, Pak, Oh ya, Angga. untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya perlu perendaman benih pada padi dengan air untuk mempercepat perkecambahan. Sebelum kita memasuki fase ini untuk mencukupi kebutuhan dari tanaman itu di setiap fase. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mengapa perlakuan khusus ada di setiap fase tanaman Pak? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, silahkan. agar tanaman bisa melewati setiap fase sampai panen sesuai dengan waktu yang direncanakan. Contoh, jika benih terlambat berkecambah, bahkan tidak mau berkecambah, bagaimana bisa berlanjut ke fase vegetatif? Iya. Jadi setiap fase itu saling berkaitan ya. Coba ini Bapak mau lihat literasinya. Apa sih yang dimaksud dengan ZPT ini? Siapa yang bisa menjawab? Kenny? Saya Pak, Ya, silakan. zat yang dapat mengatur dan mengendalikan pertumbuhan tanaman Pak. Boleh, boleh. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak, Ya, silakan. Angga. senyawa organik bukan hara yang aktif dalam konsentrasi rendah untuk merangsang, menghambat atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagus jawabannya. Siapa yang mau menjelaskan Saya, Pak, tentang apa itu? Asam absisat ya? Ya, silakan Angga. dari buku yang saya baca, asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan membantu biji dalam perkecambahan dan dormansi. Ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan tentang ZPT ini? Saya Pak, Ya, Iskandar, silakan. Nak. bagaimana pengaruh asam absisat terhadap perkecambahan benih Pak? Iya Pak, asam Ya. absisat mampu membuat benih berkecambah sesuai dengan lingkungannya Pak. Ada yang menambahkan kawannya di kelompok 3? Saya, Pak, Siti? Ya,
JPT mampu mempercepat perkecambahan, merangsang sintesis hormon dan enzim, Pak. Jawabannya bagus ini. Ada yang kurang jelas mengenai tujuan perlakuan khusus benih ini? Bagaimana menganalisis pemetaan dormansi benih? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, silakan Jija. ketika dilakukannya perlakuan khusus pada benih baik secara kimia, fisik, dan mekanis, akan terjadi proses difusi air sehingga mengaktifkan benih untuk berkecambah. Bagus. Kita akan literasi dari video YouTube, kita saksikan ya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Kita akan melihat video perlakuan khusus yang terakhir. Begitulah contoh literasi kita dari video YouTube. Ada yang kurang jelas yang mau bertanya? Saya Pak, mengapa terjadi penurunan produksi tanaman terkait perlakuan benih yang kurang baik, Pak? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Pertumbuhan tanaman tidak serentak jika benih yang digunakan tidak mendapat perlakuan benih secara fisis, yang membuat benih serentak juga berkecambah, Pak. Terima kasih atas literasi kalian. Apa informasi yang kalian dapat dari gambar ini? Saya Pak, Silakan. gambar botol produk yang mengandung JPT untuk mematahkan dormansi dan merangsang perkecambahan yang biasa digunakan petani. Saya Pak, Jawab. Ya, silakan Angga. gambar botol produk yang berfungsi merangsang pengeluaran akar, Pak. Bagus. Bagaimana cara mengaplikasikan ya kedua bahan ini pada benih? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Dengan dilarutkan dengan air sesuai dosis, kemudian direndam dengan benih sesuai waktu yang ditentukan. Untuk broton P, selain direndam bisa juga dioleskan ke bibit, Pak. Iya, pas sekali ya. Ada yang bisa memberikan informasi mengenai gambar ini? Saya Pak, Silakan, Rahma. informasi yang saya dapat dari gambar tersebut adalah proses perendaman benih padi untuk memisahkan benih yang baik dan yang rusak. Yang tenggelam adalah benih yang baik dan yang timbul di permukaan adalah benih yang rusak. Ada yang bisa menambahkan? Ini, Saya Pak, silakan. Enggak? kalau di kampung saya Pak, biasanya ditambahkan dengan garam agar seleksi benihnya itu lebih akurat. Iya. Udah jelas ini atau ada pertanyaan? Mengapa larutan garam membuat seleksi ini pada padi menjadi lebih akurat, Pak? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, silakan Jijana. larutan garam membuat seleksi benih padi menjadi lebih akurat karena garam dapat membuat massa jenis air lebih besar, sehingga hanya benih yang benar-benar bagus yang akan tenggelam. Iya, bagus jawabannya Jija. Setiap kelompok juga akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari perlakuan benih kalian. Bapak mengapresiasi video dari kalian, lumayan bagus ya. Yang pertama dari kelompok 1. Mohon disaksikan dan amati buat nanti pertanyaan ya. Sudah kelihatan? Sekarang kita lanjut ke video kelompok 2.
Itulah praktikum dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke kelompok 3 secara fisis ya. Nah, begitulah video praktik yang kalian kirim ke Bapak. Oh, sangat bagus. Sekarang Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mulai mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari praktek yang sudah kalian lakukan di video itu. Dimulai dari kelompok pertama ya. Kelebihan dan kekurangan perlakuan kimia dengan pestisida. Kelebihan: membunuh patogen, praktis perlakuan lebih efisien. Kekurangan: harus sesuai dosis atau takaran dan mahal, harus ada perlakuan menjaga lingkungan. Kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan perlakuan fisik. Kelebihannya yaitu lebih murah dan sering dipakai petani. Kekurangannya temperatur air rendaman harus sesuai, rentan hama penyakit. Kemudian presentasikan yang terakhir secara kimia dengan ZPT. Kelebihan dan kekurangan perlakuan kimia dengan ZPT. Kelebihannya yaitu perendaman lebih singkat, yaitu hanya 4 jam, lebih praktis dan perlakuannya lebih efisien. Sedangkan kekurangannya harus sesuai dosis atau takaran dan harganya mahal. Ya, itulah kelebihan dan kekurangan masing-masing perlakuan khusus pada benih ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Pak. siapa tadi? Si Penny ya. Penny, silakan. Nak. Mengapa tanaman perlu perlakuan khusus menggunakan ZPT, sementara hormon tersebut sudah ada pada tanaman tersebut? Ini bagus pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Pak. Karena karakter setiap tanaman berbeda-beda, jumlah hormon alami di dalam tubuh tanaman terkadang kurang mencukupi membantu tumbuh kembangnya. Contoh dengan menggunakan ZPT, asam absisat benih akan lebih cepat berkecambah. Ya, bagus jawabannya. Bapak akan memberikan LKPD-nya melalui WA ya ke kalian semuanya. Mohon dikumpul minggu depan ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mencari literasi tentang ZPT alami ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Oh, silakan Iskandar. Perlakuan khusus pada benih sangat perlu dilakukan untuk membantu mematahkan dormansi dan berkecambahan, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Pak, penentuan jenis perlakuan benih tergantung oleh jenis tanaman dan lingkungannya, Pak. Kalau bisa Bapak menambahkan, yaitu kesimpulan kita hari ini adalah perlakuan khusus adalah campur tangan manusia dalam membantu tumbuh kembang tanaman, ya, berbeda dengan pemeliharaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, Bapak minta Angga untuk mengajak atau memimpin kawannya untuk berdoa. Silahkan Angga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Begitu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.